Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mapel PAI, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Ayat Al-Quran tentang berpikir kritis. Ayat Al-Quran tentang berpikir kritis tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas asbabun nuzul dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Dari At-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Kemudian dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Kemudian dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit supak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190-191, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, bulan, dan matahari serta peredarannya, laut, gunung, pohon-pohon, buah-buahan, bintang, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan ayat. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat sholat, beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah Subhanahu wa taala dan kembali menangis hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Muhammad SAW menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, mengapa Anda menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana aku tidak menangis pada malam ini? Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya, memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur, menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal sehat." Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Selanjutnya yaitu menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal.
yaitu ulil albab, sesuai pesan Quran surah Ali Imran ayat 190 dengan ayat 191. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang perannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah, yaitu di akhirat. Berpikir sebelum bertindak itulah moto yang harus menjadi acuan orang-orang cerdas, seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibni radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata, hadis hasan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya sebatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Bangsa Arab Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat baca tulis, tetapi karena kelakuannya menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang-orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi, kemaksiatan adalah tindakan-tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang-orang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan, amal soleh tanpa menunda. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tanziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutqiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannadan aw mautan mujhizan aw dajjal basar lugo ibn yuntaduru aw as-sa'atu was-sa'atu adha wa ma'amaru. Rawahu Tirmidzi waqala haditsu hasan, yang artinya, dan dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melamahkan, atau kematian yang cepat,
atau Dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Sekian kami dari kelompok 1, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.